Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa menerima kenyataan pahit yang kita terima dalam hidup ini, agar kita bisa lebih bahagia untuk kedepannya. Jika dirasa kalian sedang merasakan hal ini, mungkin video ini cocok untuk Anda didengar sebagai salah satu penyemangat hidup untuk kedepannya. Tanpa basa-basi, langsung kita mulai saja pembahasannya. Terimalah kenyataan yang ada, maka kamu akan bahagia menerima kenyataan tersebut. Berarti kita tidak lagi melawan atau menolak apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita menerima keadaan dan situasi yang ada dan tidak lagi mengalami perang batin dan kecemasan yang disebabkan oleh perlawanan terhadap kenyataan. Ketika kita menerima kenyataan, kita dapat merelakan kekecewaan, frustasi, dan rasa sakit yang mungkin kita alami sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat merasa lebih damai, lebih stabil secara emosional, dan lebih bahagia dengan keadaan kita saat ini. Menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Antara lain, yang pertama, sadarilah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu tergantung pada kesempurnaan. Kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup dengan menerima keadaan dan orang-orang di sekitar kita dan memfokuskan perhatian kita pada hal-hal positif dalam hidup. Jika kita selalu berusaha untuk mencapai kesempurnaan, kita mungkin akan merasa stres, cemas, dan tidak bahagia. Ketika kita merasa tidak mampu mencapai standar yang kita tetapkan, namun jika kita dapat menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu sempurna, dan bahwa kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari pengalaman hidup, maka kita dapat merasa lebih bahagia dan puas dengan kehidupan kita. Ketika kita membebaskan diri dari tekanan untuk mencapai kesempurnaan, kita dapat merasa lebih santai dan fokus pada kebahagiaan dan kepuasan yang dapat ditemukan dalam kehidupan yang tidak sempurna. Yang kedua, ubah pola pikir kita tentang kekurangan dan kesalahan. Ketika kita terlalu fokus pada kekurangan dan kesalahan dalam diri kita sendiri atau dalam hidup kita, kita mungkin merasa tidak cukup baik, rendah diri, dan cenderung merasa tidak bahagia. Namun, jika kita dapat melihat kekurangan dan kesalahan sebagai bagian dari pengalaman, belajar, kita dapat membangun kepercayaan diri, merasa lebih bahagia dan puas dengan hidup kita dalam melihat kekurangan dan kesalahan kita sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, dan kita dapat memperkuat keterampilan dan keahlian kita serta memperoleh wawasan baru tentang diri kita dan dunia sekitar kita. Ini dapat membantu kita merasa lebih termotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan. Yang ketiga, mempraktikkan rasa syukur. Ketika kita mempraktikkan rasa syukur, kita mengalihkan fokus kita dari hal-hal negatif dan memperhatikan hal-hal positif dalam hidup kita. Hal ini dapat membantu kita merasa lebih bersemangat dan terinspirasi oleh kehidupan kita. Daripada merasa tertekan karena kekurangan atau masalah yang kita hadapi, mempraktikkan rasa syukur juga membantu kita menghargai apa yang kita miliki daripada selalu menginginkan lebih banyak atau merasa tidak puas dengan keadaan kita. Ini dapat membantu kita merasa lebih puas dan bahagia dengan kehidupan kita saat ini. Meluangkan waktu untuk merenungkan hal-hal positif dalam hidup kita dan merasa bersyukur atasnya, maka kita dapat meningkatkan kebahagiaan kita, fokus pada apa yang kita dimiliki daripada apa yang tidak kita miliki, dapat membantu kita menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang keempat, hargai keunikan setiap individu dan keadaan. Setiap individu memiliki karakteristik atau sifat-sifat yang berbeda yang membedakannya dari individu lainnya, baik secara fisik maupun mental. Setiap manusia memiliki ciri khas, bakat, minat, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Sebagai contoh, setiap orang memiliki sidik jari yang unik, bahkan saudara kembar pun memiliki perbedaan dalam karakteristik dan sifat-sifat yang dimilikinya. Tidak ada satu orang atau keadaan pun yang sama persis dengan lainnya. Dengan memahami ini, kita dapat menghargai keunikan dan keindahan dari setiap orang dan keadaan, bahkan jika mereka tidak sempurna. Dengan begitu, kita merasa lebih percaya diri dan bahagia dengan menyadari siapa kita sebenarnya
Ini dapat membantu kita merasa lebih puas dengan kehidupan kita dan merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Yang kelima, jika melakukan kesalahan, terima dan perbaiki. Ingatlah bahwa kita tidak dapat memperbaiki apapun sampai mengakui bahwa hidup kita memang memiliki sebuah masalah. Cobalah untuk melihat kesalahan yang diperbuat bukan sebagai suatu kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar menerima kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Dan hal ini dapat membantu kita merasa lebih menerima diri kita sendiri, karena sebagai manusia kita semua pasti melakukan kesalahan di waktu-waktu tertentu. Jika kita tidak menerima kenyataan ini, kita merasa sangat terbebani karena kesalahan yang kita buat, dan itu dapat mengganggu dan membuat kita merasa tidak bahagia. Namun jika kita menerima kesalahan kita, berusaha untuk memperbaiki situasi kita, dapat belajar dari kesalahan kita dan menjadi lebih baik di masa depan. Yang keenam, sadarilah bahwa hidup memang perlu perjuangan. Hidup tidak selamanya bahagia dan bebas dari segala masalah. Yang terpenting bagi kita untuk menerima dan menyadari bahwa perjuangan akan selalu menjadi bagian dari realitas kehidupan kita. Tidak ada hidup yang berlangsung tanpa sebuah pengorbanan. Sekecil apapun bentuknya, pengorbanan akan tetap selalu diperlukan, dan menyadari bahwa hidup memang perlu perjuangan membantu kita terhindar dari rasa kecewa yang berlebihan ketika menghadapi tantangan dalam hidup. Ketika kita menyadari bahwa keberhasilan dan kebahagiaan tidak selalu datang dengan mudah, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik dalam setiap prosesnya. Kita belajar untuk menghargai usaha dan kerja keras yang kita lakukan untuk mencapai tujuan dan mendapat kebahagiaan. Yang ketujuh, sadarilah bahwa semua kesulitan ada sisi positifnya. Melatih pikiran kita untuk melihat sisi positif dari setiap situasi dapat membantu kita menerima kenyataan bahwa tidak ada yang sempurna dengan mengembangkan pikiran yang positif kita, dan dapat merasa lebih bahagia, lebih damai, dan lebih menerima hidup apa adanya. Sadarilah bahwa semua kesulitan ada sisi positifnya. Artinya, ketika menghadapi kesulitan, kita dapat belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efektif dan kreatif, yang dapat membantu kita berkembang sebagai individu yang lebih baik. Dan itulah 7 cara menerima kenyataan dalam hidup agar kita bisa hidup lebih bahagia. Dan saya akan mengulangi intisarinya. Yang pertama, sadarilah bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu tergantung pada kesempurnaan. Yang kedua, ubah pola pikir kita tentang kekurangan dan kesalahan. Dan yang ketiga, mempraktikkan rasa syukur. Yang keempat, hargai keunikan setiap individu dan keadaan. Yang kelima, jika melakukan kesalahan, terima dan perbaiki. Yang keenam, sadarilah bahwa hidup memang perlu perjuangan. Dan yang terakhir, sadarilah bahwa semua kesulitan ada sisi positifnya. Dan dari semua itu, semoga kita tergolong orang yang bisa dan mampu untuk menerima kenyataan yang kita terima di dunia ini. Percayalah, jika kita bisa mempraktikkan semuanya, baik cepat atau lambat, hidup kita akan selalu menimbulkan aura positif. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.